Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Masih tentang Rempang sampai selesai nih. Saya tidak tahu endingnya bagaimana. Saya hari ini hanya ingin mempertegas pendapat saya atau interpretasi saya aja lah, karena saya bukan ahli, interpretasi saya aja. Bahwa saya ingin katakan yang harus membayar ganti rugi, kalaupun misalnya pemerintah bisa nanti mengosongkan katakanlah Sembulang itu, Rempang itu, silakan aja. Tapi yang harus mengganti rugi, membayar ganti rugi di sana adalah PT Meg, bukan BP Batam atau bukan pemerintah. Dan ini saya merujuk ke peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2023 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah. Pasal 41 ayat 3. Di situ disebutkan, dikatakan dalam hal terdapat objek pengadaan tanah yang berstatus tanah ulayat, yaitu kampung tua, instansi yang memerlukan tanah yang akan memakai tanah itu, dalam hal ini PT Meg atau investor, berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat dengan melibatkan tokoh masyarakat adat untuk mendapat kesepakatan dan penyelesaian dengan masyarakat yang bersangkutan yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan. Itu dia. Jadi itu saya menegaskan, sekaligus saya menghimbau lah kepada para pejabat negara ini, khususnya Saudara Wali Kota Batam ex officio Kepala BP Batam, untuk dapat memperhatikan peraturan tersebut. Kalau merujuk kepada Perka itu tidak main, Pak. Tidak main tuh Perka itu. Saya berani bilang peraturan Kepala BP Batam itu yang mungkin saja Saudara Wali Kota itu merujuk ke situ, itu tidak main, Pak, di level ini. Ini harus kita rujuk ke peraturan pemerintah minimal. Nah, itu dia. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah, pasal 41 ayat 3 tadi yang sudah saya hafal sekilas saja. Itu menunjukkan bahwa yang harus mengganti rugi, kalau sekarang ini pemerintah ini yang sedang berjalan ini di sana di Rempang berhasil mengosongkan Rempang atau Sembulang itu, intinya silakan aja. Yang saya mau ingatkan di sini bahwa yang harus membayar ganti rugi atau mengeluarkan uang itu adalah PT Meg. Jangan pula PT Meg itu enak-enak aja mendikte negara ini. PT Meg itu yang harus bayar ganti rugi. Yang terserah mau dianggarkan berapa. 1,6 triliun kek, mau 3.000 triliun kek. Itu bukan negara yang harus bayar, tapi investor. PT Meg itu, silakan. Saya ini bicara peraturan, Pak. Bahkan saya ini demi kebaikan bapak-bapak semuanya, bapak-bapak pemerintah. Nah, kalau ternyata bapak-bapak pemerintah punya landasan hukum yang ini, silakan sampaikan ke masyarakat. Oh, Sudirman itu sontoloyo, dia tuh nggak pernah sekolah hukum, nggak tahu aturan. Ini aturannya, silakan keluarkan aturan yang bapak-bapak pakai itu untuk mencairkan uang 1,6 triliun itu. Nah, itu dia permasalahannya sekarang juga. Selain permasalahan-permasalahan yang lain itu, permasalahan duit sekarang ini. Jangan enak-enak aja Tommy Winata bilang, kalian kosongkan dulu baru serahkan ke saya. Jangan, itu yang jadi peraturan yang bapak-bapak pakai. Wahai tuan-tuan pejabat negara ini, jangan pula kata-kata Tommy Winata yang kalian jadikan undang-undang. Kalian sudah bikin peraturan pemerintah itu dalam hal objek pengadaan tanah, ada tanah ulayat atau kampung tua ini yang kita sudah tak perlu lagi perdebatkan. Maka instansi yang memerlukan tanah, pihak yang akan menggunakan tanah itu, itulah yang harus bersepakat dengan masyarakat dan menyelesaikan dengan masyarakat. Dalam hal ini PT Meg yang harus berjumpa dengan masyarakat, bersepakat, berdialog, bermusyawarah. Kalau ada kesepakatan, misalnya direlokasi atau dikasih uang cash, atau masyarakat misalnya siap pergi dari kampungnya tanpa dibayar pun, terserah kesepakatannya. Tapi masyarakat dengan investor itu yang bersepakat. Dan kalau misalnya masyarakat bilang, oke, kami siap direlokasi, maka PT Meg itu yang mengeluarkan uang untuk relokasi.
Oke, masyarakat bilang kami mau dibayar duit cash. Maka investor itu atau PT itu yang akan membayar uang cash. Bukan negara, Pak. Berdasarkan peraturan ini. Bukan negara, bukan BP Batam. Maka kalau saya benar interpretasi saya ini dan ini peraturan ini berlaku, maka 1 rupiah pun uang negara keluar untuk relokasi itu tadi atau ganti rugi, itu bisa diindikasikan sebagai korupsi, Pak. Ini untuk kepentingan Bapak, kebaikan Bapak. Saya bukan sembarang ngomong, terutama untuk wali kota Batam saya yang saya hormati juga. Jangan sampai Bapak menjadi korban apa ini, katakanlah semacam mungkin konspirasi. Akhirnya Bapak yang mengeluarkan uang, memakai uang negara ini menjadi korban Bapak nanti di kemudian hari. Nah, jadi itulah saya himbau kepada ya semua pejabat yang terlibat lah, khususnya para anggota Dewan kami, wakil rakyat kami. Silakan perhatikan peraturan itu. Intinya yang harus mengeluarkan uang, membayar ganti rugi di sana, di Rempang, atau khususnya di Sembulang, atau khususnya kampung-kampung yang akan dipindahkan, direlokasi. Kalau memang terpaksa, silakan. Yang penting yang mengeluarkan uang, yang bayar adalah investor alias PT MEG, bukan negara, bukan BB Batam, alias tidak boleh keluar dari kas negara uang itu, apalagi 1,6 triliun. Makanya juga saya menghimbau kepada saudara-saudara saya di Rempang sana. Kalau kemarin saya kan bilang, kalau ada yang pasang patok, BP Batam atau timnya silakan, jangan diganggu, biar aja mereka pasang patok. Karena itu memang bagian dari tupoksi BP Batam juga, mengalokasikan. BP Batam itu mengalokasikan lahan, bukan instansi yang menggunakan lahan. BP Batam hanya mengalokasikan, ini patok untuk PT MEG. PT MEG itu instansi yang memerlukan lahan itu di dalam peraturan ini, yang akan memakai lahan itu, dialah yang harus membayar. Makanya kalau BP Batam yang mengeluarkan uang itu salah kaprah, gitu kan? Bukan saya hanya sembarang kritik, tapi ini untuk kebaikan pemerintah juga di dalam konteks ini. Terutama wali kota Batam saya ini, wali kota saya yang saya hormati, walaupun saya banyak kali kritik-kritik wali kota saya, bukan berarti saya tidak hormati wali kota saya ini. Dan itu untuk kebaikan wali kota saya, supaya dia tidak jadi korban daripada ini proyek yang kalau salah kebijakannya, maka terutama dalam pengeluaran anggaran ini, maka akan jadi korban wali kota saya ini, Bapak Haji Muhammad Rudi. Dan juga begitu, kalau masalah patok, saya bilang kepada saudara-saudara saya di Rempang, jangan diganggu gugat, biarkan aja orang pasang patok. Tapi sekarang kalau ada yang minta tanda tangan, tanya dulu, Bapak dari mana? Kalau Bapak dari PT MEG, mungkin boleh saya layan, walaupun nanti mungkin ya kita bicara dulu, bersepakat. Boleh saja saya tidak bersepakat. Tapi kalau bukan dari PT MEG, ya memang tak perlu dihiraukan. Bukan orang yang berhak untuk bersepakat dengan masyarakat. Karena yang berhak bersepakat atau yang harus, bahkan yang harus bersepakat adalah investor tadi. PT MEG itu bersepakat dengan masyarakat. Apa kesepakatannya? Misalnya tadi itulah ulang-ulang, relokasi, uang cash, atau apapun kesepakatannya, sehingga sama-sama senang gitu, masyarakat maupun investor. Kalau orang lain tak perlu dilayan, mau dia tentara kek, mau dia polisi kek, mau dia hantu belau kek, kalau dia bukan orangnya PT MEG, itu bukan orang yang berhak untuk bersepakat dengan masyarakat dalam konteks peraturan yang tadi saya bacakan itu. Kesepakatan dan penyelesaian. Jadi bersepakat dulu, baru penyelesaian. Penyelesaiannya itu ganti rugi atau relokasi, tergantung kesepakatan aja. Bahkan kalau masyarakat bilang, sudah berulang-ulang sekali saya katakan, misalnya masyarakat sana bilang, silakan Pak, ini kampung kami ambil sama Bapak, kami masih punya banyak kampung, kami pindah ke sana. Iya kan, jadi gratis. Silakan aja kalau memang begitu di sana orang kampung itu. Yang penting yang bersepakat ini adalah orang yang berhak bersepakat, dua pihak ini, bukan orang lain. Walaupun dia mengatakan kami pemerintah, bukan pemerintah yang harus bersepakat dengan masyarakat itu, Pak. Itu ada peraturannya, udah saya bacakan. Kalau saya keliru memahami peraturan itu, silakan sampaikanlah. Sampaikan aja kepada masyarakat umum. Itu ada yang namanya Sudirman di Batam itu, sontoloyo budak itu, tak pernah sekolah, sok-sok pula dia baca peraturan. Silakan aja,
ini peraturan yang benar nih. Silakan keluarkan peraturannya gitu kan. Tapi kalau cuma peraturan kepala BP Batam nggak pakai Pak, nggak pakai. Walaupun saya belum baca semuanya itu nggak pakai Pak untuk urusan ini. Rugi negara Pak, rugi itu. Selain negara rugi juga nanti kalau ini jadi masalah, ya wali kota saya bisa jadi korban akibat penggunaan anggaran itu. Dan itulah yang paling perlu juga di sini disampaikan bahwa ini adalah tanggung jawab dari wakil-wakil rakyat kita. DPRD Kota Batam, DPRD Kepri, dan khususnya lagi DPR RI. Ya, saya juga mau menyampaikan pesan lah. Ini khusus kepada Bapak Haji Nyat Kadir sebagai anggota DPR RI yang tentu beliau dalam hal ini sangat paham karena beliaulah tokoh kampung tua di Batam ini. Kita harus belak-belakan aja. Saya memang dekatlah hubungan saya dengan Pak Nyat Kadir. Dan Pak Nyat Kadir juga dalam hal ini di antara orang yang harus bertanggung jawab gitu kan. Apalagi duduk di DPR RI sana. Silakan Bapak memperjuangkan kepentingan masyarakat dalam hal ini terkait dengan aturan. Silakan Bapak menjelaskan di DPR sana tentang aturan. Apalagi ini menyangkut uang negara 1,6 triliun itu atau sekitar itu. Supaya tidak terjadi yang namanya indikasi korupsi. Karena itu juga kepada KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, ini harus menjadi perhatian bapak-bapak komisioner KPK itu. Apakah nanti dalam pengeluaran anggaran itu sesuai dengan aturan atau tidak? Karena kalau tidak sesuai dengan aturan, maka itu bisa diinterpretasikan atau diindikasikan sebagai korupsi. Saya itu aja yang akan saya sampaikan dan itu saya tegaskan berdasarkan interpretasi saya aja terhadap peraturan yang ada ini. Saya juga ingin tegaskan lagi, kalau saya yang salah menginterpretasi peraturan ini, saya tidak merugikan negara. Karena saya hanya masyarakat biasa, tidak punya jabatan dan tidak punya kekuasaan dan tidak pernah nampak uang sebesar 1 miliar ke atas itu. Jadi mudah-mudahan ini yang saya sampaikan ini ada benarnya dan ada manfaatnya untuk bangsa dan negara inilah. Dan juga untuk saudara-saudara saya di Rempang sana. Kalau yang datang bukan orang PT MEK untuk meminta tanda tangan persetujuan, itu bukan orang yang berhak bersepakat. Dia harus utusan atau perwakilan PT MEK. Siapapun dia, mau dia menteri pun, mau dia presiden sekalipun, dia tidak berhak. Kalau kita merujuk ke peraturan ini, peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2023 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah, pasal 41 ayat 3. Dalam hal terdapat objek pengadaan tanah yang berstatus tanah ulayat, yang itu kita terjemahkan menjadi kampung tua, instansi yang memerlukan tanah, pihak yang akan memakai tanah itu, dalam hal ini PT MEK atau investor, berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat dengan melibatkan tokoh masyarakat adat untuk mendapatkan kesepakatan dan penyelesaian bersama atau dengan masyarakat yang bersangkutan yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan. Itu dia. Itu peraturan pemerintah. Itu di atasnya, di atas dari peraturan Kepala BP Batam itu. Makanya saya bilang peraturan Kepala BP Batam tidak main di level ini. Begitu aja lah. Assalamualaikum.